Di video sebelumnya, kita sudah menerjang lautan pasir Bromo. Di video kali ini, saya akan kembali menuju Kota Malang untuk mengembalikan motor yang saya rental sebelum jam 12 siang nanti. Perjalanan menuju Kota Malang, saya akan melewati jalur Ngadas dan juga Tumpang. Ini adalah jalur tercepat apabila kita dari Bromo mau ke Kota Malang. Kira-kira seperti apa medan jalannya, apakah aman atau tidak buat motor metik? Silakan ditonton aja videonya. Ini ada tempat dinginin rem nih. Hehe. Dulu kita pegang piringannya dulu. Panas gak? Panas banget asli. Panas banget cuy. Panas. Kita dinginin dulu deh. Lanjut. Udah mulai panas mataharinya. Udah gak dingin lagi. Tuh, set. Gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Wah. Tapi emang di sini lebih dramatis sih pemandangannya. Bener-bener kayak di savana gitu. Oke, sebentar lagi kita akan sampai, teman-teman. Itu berarti ke sana udah nggak ada jalan lagi tuh. Ke sana udah putus. Padahal deket. Kalau mau ke Wonokitri itu deket lewat situ. Cuma karena nggak ada jalannya, jadi ya harus muter deh. Adventure. Di mana nih? Sini deh. Nah, itu udah jalan aspal, teman-teman. Yoi. Alhamdulillah. Ketakutan saya cuma satu sih tadi, takut fanbel putus. Itu doang. Repot dah. Alhamdulillah. Ketemu jalan aspal lagi. Pengen nerbangin drone tapi nggak ada tempat yang teduh ya di sini. Itu bagus sih, cakep cuy. Widih, cakep. Agak capek nahan tas di belakang ini, lumayan juga. Kenapa nggak taruh di depan? Wah, malah repot lagi taruh di depan. Nggak bisa, sempit juga. Oke, teman-teman. Gila. Wah, itu megah banget sih, asli. Megah parah. Dan ini adalah medan jalan yang akan kita lewati nanti dari lautan pasir menuju ke atasnya. Lah, taruh. Ini ngapain nih? Oke. Bisa gini dia. Nah, ini adalah jalan yang akan kita lewati nanti dari lautan pasir ke pos Jemplang atau ke Ngadas. Untuk tingkat kemiringannya itu adalah 45 derajat. Ya, bisa dibilang lumayan terjal sih. Cuma dia jaraknya tuh agak lumayan panjang. Berbeda dengan yang sebelumnya kita lewati nih, si Wonokitri yang via pos Dingklik via Pasuruan. Nah, itu dia bisa dibilang lumayan juga tuh, lumayan terjal dengan tingkat kemiringannya adalah 49 derajat. Ini bisa bilang terjal sih. Ini kalau lewat Wonokitri Pasuruan. Nah, yang paling landai itu lewat Sukapura Probolinggo nih. Dia cuma pendek aja tuh dari bawah ke atasnya. Dengan tingkat kemiringannya itu di 23 derajat. Yang mana ini
paling landai di antara yang lain sih. Jadi kalau mau aman ya lewat sini nih, Probolinggo, lewat Sukapura namanya. Wow. Oh, ini ada nih. Nerbangin drone sini kali ya. Ada rest area. Ihui. Wih, penuh lagi. Lah. Di jalan lagi. Jalan dah. Bagus sih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jam 9.41. Ini cakep banget ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke Malang via Ngadas, kemudian via Coban Pelangi. Kita lihat jalurnya seperti apa nih. Barangkali kalian ada yang mau lewat jalur ini gitu kan. Nah, bisa ditonton aja deh. Oke. Ini juga kayak baru nih, beton-betonnya baru ditanam. Nggak tahu mau dibikin apa ya. Harusnya bisa sih tuh dibikin jaring penyelamat gitu. Buat motor yang remblong nanti tinggal ke jaring gitu nih. Wah, ini apaan ini anjir? Begini jalannya. Dilarang menebang pohon. Wih, kayak tanjakan teman-teman. Ini ketinggian 2200 mdpl. Kira-kira naik ke berapa mdpl? Kayak sih 200-an lah ya. Ini udah mulai dingin lagi sini. Udaranya udah mulai sejuk lagi. Alhamdulillah ini motor gak ada kendala. Mantap. Ini kayaknya biaya tambahan sewa ke Bromo 50.000 itu buat perawatan CVT deh kayaknya. Ini kan aslinya paling cuma 120 nih. Kemarin nambah 50 jadi 170 untuk motor ini. Kalau dibawa ke Bromo. Tuh Vario 150. Oke lah. Ini udah di iya nih. Malang mana nih Malang? Oh, Ranupani. Kita dulu deh, buka maps dulu. Oh, belok kanan ding. Ini mah arah Ranupani ya. Oh iya deh, arah Ranupani tuh. Ranukumbolo. Kita ambil kanan lur. Tadi kita berangkat jam 9.40 lah ya. Menteri. Salah jalan lur. Oh ya lewat sana bener. Hehe. Nah ini, tuh ada ini juga tuh kafe di atas. Baru ya? Kayaknya sih baru, masih dibangun apa? Entahlah. Ini ada masjid. Ini kalau via Ngadas seperti ini teman-teman. Terus saya mau ganti baterai kamera dulu deh. Udah habis baterainya. Oke teman-teman, nih jam 10 pas kurang 2 menit sih. Kita lanjut lagi. Tadi habis ganti baterai kamera.
J-Action. Lanjut lagi turunan. Kira-kira berapa menit nih ke Malang, berapa jam? Kemarin kan 2 jam ya kalau lewat Wonokitri. Nah kira-kira kalau sini berapa jam nih? Tikungan dan turunan tajam. Oke. Oh belok kanan turunannya nggak expect jir. Kirain belok kiri. Wah itu keren tuh kayak Gunung Salak. Wish. Nah ini turunan nih. Intinya rem bergantian aja, rem depan rem belakang. Nah ini lagi ngedinginin rem ya nih. Sambil cabut sekolah kayaknya. Udah ini sih ya, udah nggak ada jam pelajaran habis ujian. Turunan, wah kembali dingin. Ini ketinggiannya 2300. Wah di sini kembali dingin teman-teman, udaranya. Kalau kita udah hafal jalan sih turunan tajam juga sebenarnya nggak harus khawatir ya, karena udah ketebak jalan di depan tuh kayak apa, jadi bisa dikira-kira. Nah kalau yang baru pertama kali ini saya baru pertama kali buat ke Bromo, baru pertama kali lewat sini juga baru pertama kali, jadi ya agak was-was juga turunan kayak gini nih. Tapi di sini dingin sih udaranya. Ya setidaknya membantu cakram agar berada di suhu yang dingin. Wah di bawah tuh cakep banget. Ini adalah gambaran medan jalan yang akan kita lewati nanti dari pos Jemplang Ngadas ke arah Kota Malang. Kalau dilihat-lihat sih nggak ada turunan yang ekstrim ya, jalannya kelihatan landai-landai aja. Cuma memang ini tuh jalannya full menurun, jadi buat kalian pengendara motor matic ya hati-hati aja sih sama rem motor kalian. Soalnya jalur ini juga terkenal cukup rawan, sampai-sampai di beberapa titik itu disediakan shelter untuk mendinginkan rem. Kalau dari tingkat kemiringan sih jalur ini nggak terlalu parah. Kemiringan maksimalnya itu cuma 29 derajat aja teman-teman. Jaketnya ngatung. Wah gila. Oke ini kita udah ketemu perumahan, permukiman. Nah Damri dia nggak ke Ngadas, kayak nggak ada deh Damri. Dia adanya cuma ke Wonokitri sama Sukapura doang kalau Damri. Oke, saya mau cari warung makan dulu karena lumayan lapar. Pada tutup hari biasa ya, hari Selasa. Ini apa nih? Ini juga nih cafe tutup. Wih, keren deh. Gokil. Ini, oh bukan deh, nih bukan gerbangnya. Kayak gerbangnya masih ada di depan lagi. Hindari penggunaan rem terus-menerus. Tadi ada peringatannya. Kita coba bandingin ya sama jalur Wonokitri kemarin yang kita lewatin itu. Kemarin sih lewat Wonokitri nggak ada tanjakan yang berarti sih, paling tanjakan sikut aja tuh yang tanjakan tikungan gitu kayak si Tinjau Lawik. Cuma kalau buat motor sih aman-aman aja. Kalau buat mobil mungkin agak susah kali ya.
Nah, ini kita lihat coba nih di sini kira-kira ada jalanan yang ini apa enggak. Sejauh ini sih belum ada ya. Selamat jalan dari Desa Ngadas. Desa Ngadas. Turunan lagi. Masih ada peringatan, hindari penggunaan rem terus-menerus. Hati-hati, daerah rawan kecelakaan. Ini yang naik jeep ya pasti pada ngantuk nih. Berangkat pagi-pagi banget soalnya, gila. Jam 1 harus sudah di ini buat nikmati sunrise. Ikutin warga lokal tuh, biasanya dia hafal jalan. Di depan kelihatan agak nanjak sih jalannya, jadi saya berani ngegas. Ahoy. Nah kan, oh ini buat periksa rem. Wah, ini longsor apa itu, ada garis polisi pada nyusruk. Oh, ini kayak lagi dinginin rem nih. Iya, goncengan sih. Gak repot kalau goncengan, emang harus ini. Kalau emang dirasa udah agak enak perasaan, udah minggir aja ngerem gitu. Hati-hati tikungan tajam. Oke. Sebenarnya nggak terlalu ini sih turunannya, masih ada bonusnya tadi, masih ada nanjaknya, jadi nggak harus neken rem banget. Tikungan dan turunan tajam. Oke, masih ada peringatannya lagi. Oh, Fuso lewat sini juga nih. Oh ya nih, kayak banyak yang nggak kuat di sini. Turunan panjang. Oh iya nih, ini agak ngeri sini nih. Oke lah. Hati-hati, tikungan tajam. Wih, oh ya, untuk beban ini 90 kilo ya teman-teman. Tas saya 20 kilo. Oh, itu tanjakan depan. Pede lah. Yoi. Oh, ini pada dinginin rem kayaknya. Ini ada tempat dinginin rem nih. Hehe. Ntar dulu kita pegang piringannya dulu. Panas gak? Panas banget asli. Kacau. Dinginin dulu deh. Panas banget cuy. Tuh ada shelter ini. Ini sambil nunggu remnya dingin, cakramnya dingin. Ini ada pemberitahuan di sini. Area rawan. Oh, ini ada beberapa shelter buat istirahat. Kita di shelter berapa ini? Sepi lah.
sambil ngopi sih. Udah nggak panas? Nggak nyampe 5 menit kayak deh. Baru kita lanjut lagi. Cepet loh, nggak nyampe 5 menit udah dingin lagi cakramnya. Kalau kalian nggak yakin ya berhenti aja dulu daripada celaka. Berhenti 5 menit 10 menit lah, itu udah dingin lagi ntar si cakramnya, daripada kenapa-napa ya. Nah, ini nggak kuat nanjak apa? Oh ya, kayak nggak kuat nanjak. Ini motor 110 cc dibawa ke Bromo, nekat juga. Beneran nekat sih. Oh, ini ada jaring ban-ban buat menghalau orang-orang yang mengalami remblong. Oh, di depan ada karung-karung juga, ada banyak. Ya semoga aja abis ini udah nggak ini lagi jalurnya. Oke, udah lumayan landai itu. Gubuk Laka jarak hijau. Mana nih lurus kita? Kita lurus nih. Kalau kelihatan di depan jalannya nanjak udah nggak usah ngerem, lepas aja udah. Nih kayak mana ya? Oh nggak kelihatan, agak ngeri juga. Misalnya nih kalian di sini lihat, oh di jalan tuh agak naik jalannya, udah nggak usah rem, gas aja, atau lepas aja, biarin kenceng. Ini udah nggak terlalu lah, tuh udah landai, itu depan udah datar. Nah kalau di depan kalian lihat jalannya datar, udah lepas aja remnya biar istirahat. Cobaan apa itu? Oh ini pintu masuknya, bayar di sini nih kalau dari arah Malang. Cobaan Trisula, ada toilet. Apa sih ini? Oh iya, oh iya, oh itu kalau dari arah bawah bayarnya di situ tuh. Kayaknya sih udah nggak terlalu landai jalurnya, udah nggak terlalu terjal. Nah kan, ini apa nih? Ke tempat ngopi tapi pada tutup. Hari Selasa ya. Oke. Oke. Oh, ini warung. Cuma ada kopi deh. Wah ini tuh tikungannya. Oh turunan tajam dan licin. Selamat datang di Alas Bromo Cafe. Ada kafenya.
Ini depan kita motor gigi semua. Alhamdulillah. Kayaknya saya balik besok aja deh ke baratnya. Jadi nanti semalam di Malang, semalam lagi, baru besok cabut ke barat. Saya pengen nginep, ada tuh hotel di Malang, katanya hotelnya tua. Mana ada yang nyaranin tuh? Coba kita coba kali ya. Nginep di hotel itu, saya lupa namanya, hotel apa ini, Niagara ya? Hotel apa namanya? Atau orang pakai Beat pede aja dia turun. Oh, berarti warlock tuh. Udah apa jalan. Ini juga cewek pakai Scoopy malah. Pakai Fazio malah. Cewek loh. Kan laki harusnya bisa sih. Masuk, pir. Wah, haluannya terlalu ini ngambilnya. Terlalu lebar. Kita konvoy sama depan tuh. Ini Honda Beat. Iya, kayak saya semalam nginep di Malang lagi lah. Nyari yang ini. Mau mandi, jir. Sumpah di atas tadi saya nggak mandi sama sekali. Di Bromo dingin. Ada sih air panas, tapi panas banget. Panasnya parah. Di penginapan tuh. Oh, ini di atasnya ada kafe. Cuma naik tangga ya. Males banget ah, berdua. Kita salip nih. Masuk pir, masuk pir. Ini dari rumah makan, ada villa apa nih, Lawang Sari Cafe. Belum buka. Masih tutup. Ntar kali jam 11-an debunya. Masih di ketinggian, oh udah 1300 mdpl, udah nggak terlalu dingin. Nah, ada rame dah. Ngopi enak sini. Ini ada banyak villa-villa di sini. Villa, cafe. Ini homestay ding. Ini Alas Senja Cafe. Oh, ini ada warung rawon. Oh, ini rest area. Apa ini namanya? Poncokusumo. Rest area Poncokusumo. Jam 10.38, ketinggian 1200 mdpl. Udah panas di sini cuacanya. Wih, ini rumah kayak rumah Belanda nih. Masih turun terus. Ini masih ada homestay sini, Puspa Homestay. Siluman banyak homestay sini. Pondok Pesantren Darussalam Al Islami, kampus 2, kampus 3. $150.
Oh ini sebelah kanan kayak tempat rest area gitu deh, tapi belum dibuka. Iya kayak semacam rest area. Tuh ada gapuranya. Oke teman-teman, jadi kalau udah di sini sih jalurnya udah aman banget ya sampai ke Malang Kota. Pokoknya patokannya tadi itu yang ada tumpukan karung. Nah, kalau kalian udah lewatin tumpukan karung itu tandanya kalian udah selamat dari remblong. Oke teman-teman, kayaknya dari sini sampai Malang Kota saya nggak banyak rekam karena jalannya begini-begini aja. Jadi nanti saya rekam lagi kalau udah dapet tempat makan siang. Sebelum balikin motor saya mau makan siang dulu nih. Makan pagi deng, berangkat makan siang. Apakah saya akan ke Bromo lagi? Kayaknya mungkin, tapi akan lama untuk ke Bromo. Mungkin bisa 2 tahunan lagi kah ke Bromo gitu. Beda sama Dieng sih. Kalau ke Bromo emang kosnya lebih besar, budgetnya harus besar. Kalau Dieng kan enak, gak harus rental motor juga bisa. Banyak angkutan umumnya yang bis-bis mikro itu buat ke Diengnya, jadi gak harus rental motor. Intinya kalau ke Bromo emang harus siapin duit yang lebih banyak dah daripada ke Dieng. Cuma dibandingkan Dieng sama Bromo, Dieng kalah sih dari segi pemandangan ya. Kalau Dieng itu bagus pas di jalannya aja pemandangannya. Nah kalau udah di Diengnya, oh ada Bukit Cikunir. Bukit Cikunir juga biasa aja sih sebenarnya. Atau paling Gunung Perahu. Kalian kalau mau naik lagi trekking 2 jam ke Gunung Perahu di Dieng. Nah gitu deh, tinggal pilih aja enaknya kemana. Nah ini ada penunjuk jalan, kita kanan arah Malang. Sekarang udah jam 10.57, berarti 1 jam lah. Lebih cepet sih emang kalau lewat itu tadi, ngadas. Misi, Mbak, ada rawon? Ada. Boleh, 1 ya? Rawon tempe 1 terus sama Bisa mie pakai ada. telur nggak rawon? Bisa. Telur asin Sama ada? Telur gitu asin. Iya. Oke. Bayarnya sekarang apa nanti, Bu? Nanti. aja. Oke. Makasih, Bu. Is. Wih, enak tempatnya. Aroma-aroma rumahan gitu. Cepet banget, gak sampai 10 menit pesanan saya udah jadi nih. Dan ini dia rawonnya. Rawonnya tuh rawon bening kayak gini ya, bukan rawon hitam. Dan nasinya juga banyak banget. BTW saya nasinya gak habis kemarin karena ini terlalu banyak. Terus telurnya pas saya pakai telur dadar karena si ibunya gak ada telur asin. Sama ada tempe, ada sambal, dan ada taugenya juga. Nggak expect sih bakal serame ini di meja. Biasanya mah makan rawon ya udah mangkok sama piring aja. Ternyata ini disajikannya wah mantap sih. Terus sama jeruk hangat nih. Terus itu di piring ada apa itu ya? Pokoknya saya nggak suka dah sama rasanya tuh yang ada di piring tuh. Oh shit. Bu, sudah berapa? 32. Ini Bu. 2.000 ada? 7.000. Ya, terima kasih. Rawon 20, nasi 5.000, jeruk 7.000. Standar sih. Oke teman-teman, nih jam 12.05 kita lanjut perjalanan lagi. Tadi agak lama di sini, 1 jam sambil cari-cari penginapan dan belum dapat sih, belum tahu mau nginep di mana. Cuma tadi ngecek aja. Ya akhirnya saya putusin buat nginep dulu semalam di sini. Mau bersih juga, mandi, ganti baju segala macem. Besok pagi lanjut lagi.
Nah sekarang saya mau balikin motor dulu. Ini udah lewat 1 jam nih, berarti udah kena 15.000. Nggak apa-apa lah, kena denda 15. Tadinya mau nginep di ini teman-teman, Hotel Niagara, hotel yang katanya sih horor. Cuma pas lihat lokasinya, wah jauh banget dia, di Lawang. Dari sini ke Lawang tuh masih lumayan jauh. Masuk desa Bokor. Desa Bokor. Asli pengen tidur. Ada tuh hotel tertua di Malang namanya Hotel Pelangi. Cuma harganya wadidaw, 300.000. Besok pagi mau check out. Ya sayang amat ya, 300.000 buat kelipetan doang. Jadi kalau teman-teman mau ke Bromo, siapin aja budget. Yang pertama sewa motor 170. Kita genepin lah 150 dah. Motor 150. Masuk ke Bromonya, Taman Nasional 59.000, kita genepin 60. Total 210. 210 nginep 200 lah minimal untuk nginep di area Bromo. 210 410. Syukur-syukur dapat yang lebih murah lagi kalau kalian mau nyari ya penginapan di sekitaran Bromo yang 150. Tapi buat jaga-jaga simpen lah 200 penginapan. 410.000 itu di luar ongkos jajan, makan segala macam ya teman-teman. Bensin. Nah, bensin ini 50 cukup harusnya. Jadi 460.000. Ya 500.000 lah siapin. Wah, ini banyak yang jual kangkung, bayam. Pasar apa ini? Bayam, kangkung, sawi. Wih, ramai banget ya. Ya pokoknya gitu teman-teman. Siapinnya 500.000 lah budget. Itu di luar tiket bus Jakarta Malang ya. Tiket bus Jakarta Malang anggaplah harganya itu 380. Ya genepin lah 400. PP 800 tambah 500 ya 1.300.000 lah. Cari amannya 1.500.000 lah. Kalau kalian mau liburan dari Jakarta ke ini, ke Bromo, 1.500.000 itu amannya ya. Soal nyisa nggak nyisa, kayaknya sih bakal nyisa kalau kalian orangnya nggak boros. Bisa 1.000. Ah, deket sini. Deket sini nih rental motor ya. Mana ya? Ke sebelah kiri deh masuk. Ini bensin masih nyisa 3. Kemarin pas dikasih itu sama yang rentalnya nyisa 2 mepet ke 1 sih sebenarnya itu. Sisa 3. Ya berarti cukup lah. Nah belok sini Jalan Taman Sufat Timur. Dan ini dia tempat rentalan motornya. Alhamdulillah sepanjang disewa motornya nggak ada kendala. Jadi buat teman-teman yang mau rental motor di Kota Malang dan dibawa ke Bromo, bisa nih rental motor di sini. Langsung aja WhatsApp nomor yang ada di layar kaca. Recommended, abangnya juga ramah banget.
lah di sini. Ini namanya Irma Guest House, harganya 120.000. Saya pesan di Agoda. Lihat, rekomen sih 120.000 tuh. Lumayan besar, terus juga kasurnya besar dan lumayan empuk. Sama ini teman-teman yang saya suka nih. Kita dapat amenities sama dapat anduk juga. Terus dapat air minumnya 2. 120.000 dapat 2 air minum sama anduk. Gokil. Sama ini amenities. Di sini nggak pakai AC karena udah dingin, jadi dapatnya kipas. Sama ini ada colokan juga. Colokannya dekat meja, jadi enak, nggak ngegantung. Terus ada cermin, kemudian ada gantungan, dan ada bantal yang lumayan tebal, dan ini lumayan luas space-nya, bisa buat sholat. Bisa sholat di sini atau bisa sholat di sini. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu, toiletnya tuh masih bersih banget. Jadi ini baru dibangun, katanya sih baru 4 bulan tadi saya nanya-nanya. Dan ini ada ini juga nih, bagi kalian yang mau ngetrip Bromo, nah bisa langsung aja hubungi nomor ini, Open Trip Bromo. Jadi 300.000 per orang non dokumentasi, terus 340.000 dengan dokumentasi. Sudah include ini ya, tuh. Mantap. Nah ini untuk penginapannya namanya Irma Guest House Syariah. Untuk wifi juga ada. Gokil. Untuk kondisi di luar kayak gini. Mantap coy. Ini ada kopi luwak aja. Mana lah? Kopi luwak. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk cerita perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran besok saya akan lanjut kemana, silahkan ditonton aja video berikutnya ya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Oke teman-teman, ini jam 9 malam dan barusan saya GoFood ini katsu. Harganya 28.000 sama ongkirnya jadi total 40.000. Ini katsunya masih hangat, masih enak, sama dapat kuahnya gitu. Sama ini ada sayurnya nih.